Putusan MK Nomor 90/2023, Gibran dan Suara Nurani Bangsa. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Hukum itu pilar, bukan alat. Keadilan itu lentera, bukan senjata. Bila pilar dipatahkan dan lentera dimatikan demi kekuasaan sesaat, maka bangsa ini sedang menggali liang kubur peradabannya sendiri. Hari ini, suara yang selama ini diam mulai bicara. Suara dari lembaga yang bertugas menjaga marwah pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, akhirnya mengungkapkan kejanggalan yang selama ini disimpan dalam perasaan kolektif rakyat Indonesia. Bukan soal teknis, bukan soal prosedur, tetapi soal nurani, soal luka bangsa, soal keanehan yang dipaksa disebut kewajaran. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 adalah tiba-tiba dan aneh. Kata-kata itu bukan sekadar komentar biasa. Itu adalah jeritan halus dari seorang pejabat negara yang mencoba menjaga akal sehat demokrasi di tengah badai pengkhianatan terhadap konstitusi. 1. Mahkamah Konstitusi yang membelokkan jalan. Putusan nomor 90 itu membuka pintu yang sebelumnya tertutup bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. Syarat usia yang sebelumnya mutlak, 40 tahun, tiba-tiba dilenturkan. Dengan satu tambahan kalimat yang krusial dan beraroma politis, kecuali pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Sebuah frasa yang seperti sudah disiapkan untuk satu orang, satu nama, satu tujuan, dan satu jalan pintas menuju puncak kekuasaan. Ini bukan soal pro atau kontra terhadap Gibran. Ini soal bagaimana hukum digunakan untuk satu orang, satu waktu, dan satu kesempatan. Ketika hukum berhenti menjadi penjaga keadilan dan berubah menjadi pelayan kekuasaan, maka yang mati pertama adalah rasa percaya rakyat kepada negara. 2. Proses yang tak lagi bisa diprediksi. Bawaslu mengingatkan, proses pemilu seharusnya bisa diprediksi, hasilnya yang tak bisa ditebak. Tapi apa yang kita saksikan di 2023 dan 2024? Justru sebaliknya, proses yang tidak bisa diprediksi karena aturan bisa berubah di tengah jalan. Aturan bisa dilenturkan bila ada kepentingan. Aturan bisa dijadikan alat transaksi. Dan semua ini dimulai bukan dari bawah, bukan dari rakyat, tetapi dari lembaga paling tinggi penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Yang ironisnya, saat putusan ini keluar, Ketua MK adalah pamannya Gibran sendiri. Inilah tragedi demokrasi kita yang lebih menyeramkan dari novel distopia. 3. Luka yang masih menganga. Rakyat Indonesia belum sembuh dari luka. Luka karena demokrasi dikorbankan di meja permainan kekuasaan. Luka karena hukum dilipat sesuai pesanan. Luka karena suara rakyat diseret untuk melegitimasi proses yang sudah dibelokkan sejak awal. Dan ketika Gibran benar-benar terpilih dan dilantik sebagai wakil presiden, luka itu bukannya sembuh, tetapi mengeras menjadi trauma. Rakyat terpaksa menerima, tetapi tak pernah menyetujui. Diam, tetapi menyimpan marah. Dan ketika hari ini Bawaslu bicara, rakyat seperti diberi kekuatan kembali untuk berkata, kami tidak gila. Kami tahu apa yang terjadi. Kami tidak lupa. 4. Apa yang sebenarnya terjadi di balik putusan itu? Bila ditelisik dari kacamata strategi, putusan nomor 90 bukan hanya keputusan hukum, tetapi bagian dari manuver politik tingkat tinggi. Terstruktur, sistemik, dengan dukungan dari aktor-aktor yang sangat kuat. Tujuannya jelas, menciptakan jalur cepat bagi terah kekuasaan agar tetap berada di lingkar utama negara. Bukan hanya untuk melanjutkan kekuasaan Jokowi secara simbolik melalui anaknya, tetapi juga untuk melindungi semua kepentingan ekonomi, proyek raksasa, dan jaringan bisnis yang sudah tertanam dalam selama 10 tahun terakhir. Prabowo, dalam posisi ini, dijadikan kendaraan. Apakah dia sadar? Tentu saja. Tapi apakah dia punya pilihan? Itulah pertanyaan yang sampai hari ini hanya bisa dijawab oleh Prabowo sendiri, dan oleh sejarah. 5. Jalan sunyi nurani. Ketika suara-suara besar membungkam, terkadang suara-suara lembutlah yang membangkitkan harapan. Seperti suara Bawaslu hari ini. Meski terlambat, meski terbatas, tetapi ia adalah isyarat bahwa nurani masih ada. Masih tersisa. Dan suara rakyat, meski sempat diseret dan dikaburkan, sesungguhnya belum hilang. Hanya menunggu waktu untuk bangkit. Karena satu hal yang selalu benar dalam sejarah Indonesia, ketika rakyat bersatu dengan nurani, kekuasaan manapun tak bisa bertahan.
6. Pesan, bangkitlah, wahai bangsa yang pernah besar. Apa yang terjadi dengan Gibran dan putusan 90 adalah refleksi dari krisis lebih besar, krisis kepercayaan, krisis institusi, dan krisis kepemimpinan. Hari ini, kita tidak sedang kekurangan pemimpin pintar. Kita sedang kekurangan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang takut mengkhianati rakyat, yang lebih takut kehilangan kehormatan daripada kehilangan jabatan. Sudah cukup bangsa ini dibohongi oleh aturan yang dibuat untuk menipu. Sudah cukup bangsa ini ditidurkan oleh janji pembangunan yang hanya memperkaya segelintir orang. Sudah saatnya kita kembalikan akal sehat dan nurani dalam berbangsa. Karena bila keadilan tidak ditegakkan hari ini, maka kelak anak cucu kita akan hidup di negeri yang penuh kemajuan fisik, tetapi kosong dari keadilan. Dan itu lebih menakutkan daripada kemiskinan. Anak-anak bangsa menjerit, wahai para penguasa, jangan main-main dengan hukum. Karena rakyat mungkin diam sekarang, tetapi mereka menyimpan kekuatan yang tak bisa dibendung. Dan Tuhan tidak pernah tidur. Semoga tulisan ini menjadi peringatan yang lembut sebelum datang badai yang keras. Semoga bangsa ini masih punya harapan. Dan semoga Allah sendiri yang turun tangan, bila para penjaga hukum telah lupa pada sumpah mereka.